Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia merupakan negara kawasan rawan bencana, salah satunya bencana longsor. Pernyataan ini mencuat usai terjadi bencana longsor di Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. 20 orang tewas, 85 orang masih dalam proses pencarian, dan 30 lebih rumah roboh akibat longsor. Lalu proses penanganan seperti apa yang saat ini dilakukan terhadap korban? Akankah terjadi longsor susulan? Untuk membahasnya telah hadir di studio Bapak Dodi Ruswandi, beliau adalah Sekretaris Utama BNPB. Apa kabar Pak Dodi? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Kalau kita lihat dari penanganan korban di Banjarnegara sendiri, sejauh ini sudah seperti apa update-nya Pak Dodi? Jadi update terakhir memang sekarang baru ketemu 20 ya, 20 korban, dan sesuai dengan pendataan diperkirakan ada 46 rumah tertimbun. Di situ diperkirakan diduga masih ada 88 orang lagi yang masih ada. Dan proses evakuasi sejak kemarin kita sudah melihat di media sudah mungkin melibatkan lebih daripada 1.200 orang tim gabungan, dan Kepala BNPB pun hari pertama sudah di sana untuk mengendalikan kegiatan bersama-sama dengan Pak Gubernur dan Pak Bupati. Kendala memang tipikal sekali kalau tanah longsor adalah hujan. Kalau ada hujan dan itu sangat membahayakan bagi tim SAR untuk melanjutkan kegiatan, dan kemarin tim SAR juga dihentikan karena alasan keamanan tersebut. Dan ini tentu akan berlangsung terus, dan seperti biasanya SOP SAR itu mereka akan bekerja sampai 7 hari pertama, dan mudah-mudahan ketemu. Tapi kalau masih belum, biasanya masih bisa dilanjutkan sesuai dengan permintaan daripada keluarga. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa dilaksanakan semua dengan baik, kita cuaca baik ya, sehingga memberikan ruang yang baik bagi tim SAR gabungan untuk menemukan korban-korban lainnya. Dan Kepala BNPB berasal dari sana sejak kemarin, itu adalah dalam rangka beliau melakukan pendampingan kepada pemerintah setempat, kepada Bapak Gubernur, Pak Bupati, seandainya diperlukan nanti bantuan-bantuan ekstrim dari pusat, dan nanti BNPB akan bisa memberikan koordinasi dan memberikan bantuan segera. Baik, terkait dengan target ditemukannya korban yang kemudian dinyatakan hilang karena tertimbun longsor, sejauh mana ini bisa menjadi satu target yang kemudian juga memang mengebut teman-teman dari BNPB, tim SAR dan lain sebagainya untuk akhirnya bisa menemukan korban-korban yang hilang, Pak Dodi? Saya rasa semua sumber daya untuk SAR saat ini sudah berada di lapangan semua. Jadi alat-alat berat pun juga kemarin terkendala akses jalan masuk, sekarang sudah lengkap semua. Dan bagaimanapun teknik-teknik metode yang proper untuk melakukan itu, saya rasa itu dikendalikan oleh kepala di bawah Basarnas dengan kami. Dan itu memang situasinya memang pasti di setiap kejadian seperti ini memang sering terjadi di beberapa tempat, dan selalu kondisinya itu tergantung daripada tipe daripada longsorannya. Sehingga kalau misalnya longsoran itu sempat mengumpulkan sampai ke satu arah, semua rumah itu terkumpul satu titik, mungkin itu akan mendapatkan jumlah korbannya lebih cepat. Tapi seandainya sebaran ini menyebar, itu biasanya akan memakan waktu juga, di mana juga tantangan lumpur yang cukup tebal, bahkan sampai 20 meter bahkan, itu menjadi tantangan bagi tim SAR, dan kita harapkan mereka tim SAR gabungan ini akan bisa bekerja lebih leluasa seandainya cuaca memang akan bersahabat untuk beberapa hari ke depan. Ya, sejauh ini adalah kendala utamanya adalah terkait dengan cuaca yang menghentikan pencarian dari korban longsor. Oke, kalau dari data yang kemudian juga Anda miliki, trennya seperti apa bencana longsor ini dari tahun ke tahun, Pak Dodi? Baik, jadi mungkin pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan bahwa berdasarkan catatan pendatanya yang dikumpulkan oleh BNPB 10 tahun terakhir bahkan lebih ya, itu memang bencana tanah longsor menempati urutan tertinggi ketiga setelah banjir dan angin puting beliung. Jadi itu 17% itu adalah dari tanah longsor. Dan trennya ini mungkin bisa sampaikan di sini bahwa 10 tahun terakhir
ada lebih kurang dari tahun 2004 ya, 2004 sampai 2014 sekarang, sampai hari ini itu tercatat kejadian 2.322 kejadian tanah longsor di negeri ini. Dan itu sudah memakan korban jiwa dan tubuhnya hilang 1.838. Ini belum tercatat yang 88 orang yang belum ketemu di Banjarnegara. Jadi angka ini cukup signifikan. Jadi ada 1.838 orang yang sudah meninggal ataupun hilang akibat korban tanah longsor. Jadi ini merupakan tipe bencana yang nomor 3 tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu kami di BNPB dan teman-teman kementerian lembaga menganggap banjir dan tanah longsor ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita atasi secara program nasional ke depan. Dan sebenarnya kita sudah memulai itu. Program-program pencegahan dan juga terkait pemetaan daerah-daerah yang memang rawan terjadi longsor. Nanti kita kemudian akan perbincangkan di segmen berikutnya, Pak Dodi. Pemirsa, kami akan segera kembali.